Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Osikus Masani Nasution dengan NIM 2014 Di sini saya akan membahas tentang struktur dan fungsi pada tumbuhan. Materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu perbedaan jaringan meristem dan jaringan dewasa pada tumbuhan. Kedua jaringan ini memiliki perbedaan yang signifikan yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama dilihat dari fungsi. Berdasarkan fungsinya, jaringan meristem mampu senantiasa membelah diri serta memiliki tanggung jawab yang penuh dalam urusan pertumbuhan suatu tumbuhan. Sedangkan jaringan dewasa tidak dapat membelah diri dan hanya berfungsi sebagai jaringan konduktif, suportif, dan pelindung saja. Yang kedua yaitu dilihat dari perbedaan sel. Pada jaringan merismatik terdiri atas berbagai sel yang tidak bisa berdiferensiasi. Sementara itu, jaringan dewasa terdiri dari berbagai sel yang antara berdiferensiasi maupun yang tidak berdiferensiasi. Yang ketiga yaitu dilihat dari pembelahan selnya. Perbedaan jaringan meristem dan jaringan dewasa juga dapat dilihat berdasarkan pembelahan sel. Jaringan merismatik dan akan senantiasa melakukan pembelahan sel secara cepat. Sedangkan jaringan permanen sudah kehilangan kemampuan untuk melakukan pembelahan sel. Yang keempat dilihat dari kompleksitas. Perbedaan jaringan permanen dan merismatik juga begitu. Sementara dari sisi kompleksitas, jaringan merismatik cenderung lebih sederhana karena terdiri atas satu sel saja, lain dengan jaringan permanen yang bervariasi karena merupakan perpaduan atau kombinasi dari jaringan yang kompleks maupun jaringan yang sederhana. Yang kelima dilihat dari kehidupan sel. Semua sel yang terdapat pada jaringan merismatik adalah sel yang hidup. Tidak demikian dengan jaringan permanen, yang mana terdiri atas kombinasi sel hidup yakni parenkim dan klorenkim, serta sel tidak hidup yaitu sklerenkim. Yang keenam yaitu dilihat dari ruang antar sel. Pada jaringan merismatik, sel-sel penyusunnya tidak memiliki ruang antar sel. Berbeda dari itu, jaringan dewasa memiliki ruang antar sel yakni ruang yang longgar pada parenkim dan klorenkim serta ruang yang padat pada sklerenkim. Yang ketujuh yaitu vakuola. Perbedaan jaringan meristem dengan jaringan dewasa lainnya ialah pada vakuola. Jaringan merismatik tidak memiliki vakuola, lain halnya dengan jaringan tersebut. Jaringan permanen memiliki vakuola serta sel-sel mati tanpa protoplasma. Yang kedelapan yaitu dinding sel. Merismatik mempunyai dinding sel yang sangat tipis karena hanya memiliki selulosa. Berbeda darinya, jaringan permanen memiliki dinding sel yang cukup tebal karena memiliki selulosa maupun lignifikasi. Yang sembilan yaitu lubang. Jika dilihat dari segi lubang yang dimiliki, jaringan permanen memiliki lebih banyak tipe lubang dibanding jaringan merismatik. Jaringan merismatik hanya memiliki bidang lubang primer saja. Yang ke-10 dilihat dari cadangan makanan. Jaringan permanen atau dewasa menyimpan cadangan makanan dalam bentuk pati. Sementara itu, jaringan merismatik tidak mempunyai cadangan makanan. Yang terakhir yaitu yang ke-10 perbedaan jenis. Jaringan merismatik terdiri atas apikal, interkalar, dan lateral. Sementara itu, jaringan permanen terdiri atas parenkim, kolenkim, sklerenkim, xilem, floem, serta jaringan sekretori lainnya. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu tentang fungsi nutrisi dan akibat kekurangan pada tumbuhan. Yang pertama, fungsi nutrisi. Nutrisi bagi tanaman berperan penting untuk tumbuh, berkembang, dan bereproduksi. Seperti gambar ini, tanaman apel membutuhkan kombinasi yang tepat dari berbagai nutrisi agar saat panen menghasilkan buah yang bisa menjadi sumber energi dan banyak manfaat untuk manusia. Hasil panen apel yang berkualitas dapat diperoleh dan diproduksi bila tanaman mendapat cukup nutrisi-nutrisi mineral ataupun nutrisi lainnya dari tanah atau media tumbuh lainnya. Kebutuhan nutrisi ini pun harus tepat, tidak terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Dalam satu buah apel ada banyak zat-zat gizi yang dibutuhkan dan dimanfaatkan tubuh manusia, seperti antioksidan, flavonoid, dan serat. Zat ini terbukti bisa menurunkan berbagai risiko kesehatan seperti kanker, hipertensi, dan diabetes. Yang kedua, akibat jika tumbuhan kekurangan nutrisi. Yang pertama, gejala kekurangan nutrisi nitrogen. Bagian bawah daun biasanya berwarna kuning sebab kekurangan zat klorofil berbentuk zat hijau daun. Kondisi ini akan mengakibatkan daun mudah kering dan gugur. Bagian tulang daun terlihat pucat.
Yang kedua yaitu gejala kekurangan nutrisi fosfor. Akan nampak berwarna merah keunguan di bawah tulang daun, tepi daun, dan pelintir dan batang juga berwarna ungu. Yang ketiga, gejala kekurangan nutrisi kalium. Cirinya ditandai dengan mengerutnya bagian daun tua namun tidak rata, bagian tepi akan menguning dan ada bercak coklat. Yang keempat, ciri daun kekurangan nutrisi sulfur, yaitu daun berwarna agak kekuningan atau hijau pudar. Pertumbuhan tanaman akan melambat menjadi kerdil dan kurus. Yang kelima, kekurangan nutrisi kalsium. Gejalanya yaitu tanaman akan mati di bagian titik tumbuh di pucuk dan akar, bagian kuncup bunga dan buah akan mudah gugur. Terkadang warna buah tidak akan rata atau retak-retak, daun mudah mengerut, keriting, dan kecil lalu rontok. Yang keenam yaitu kekurangan nutrisi magnesium. Tanaman akan timbul bercak kuning di permukaan daun tua. Daun akan terlihat layu dan mudah terserang penyakit. Yang ketiga yang akan saya bahas yaitu proses penyerapan air dan zat hara pada tumbuhan serta pengangkutan hasil fotosintesis. Yang pertama yang akan dibahas yaitu proses pengangkutan air dan zat hara pada tumbuhan, yaitu pada bagian terdahulu kita telah mengamati bahwa akar mempunyai bulu-bulu akar. Bulu-bulu akar tersebut mempunyai peran penting dalam penyerapan air. Air dan mineral yang ada di tanah masuk ke akar secara berdifusi. Akan tetapi ada juga mineral yang harus secara aktif ditarik ke akar. Air dan mineral masuk ke akar ada yang melalui bulu-bulu akar dan ada juga yang melalui dinding sel akar. Air dan mineral yang masuk melalui bulu-bulu akar akan langsung masuk ke pembuluh kayu atau silem. Adapun yang masuk melalui dinding sel harus melalui dinding sel yang satu ke dinding sel yang lain hingga akhirnya mencapai pembuluh kayu. Yang kedua yaitu proses pengangkatan fotosintesis. Proses pengangkutan bahan makanan dalam tumbuhan dikenal dengan translokasi. Translokasi merupakan pemindahan hasil fotosintesis dari daun atau organ tempat penyimpanannya ke bagian lain tumbuhan yang memerlukannya. Jaringan pembuluh yang bertugas mengedar hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan adalah floem atau pembuluh tapis. Zat terlarut yang paling banyak dalam geta floem adalah gula, terutama sukrosa. Selain itu, di dalam geta floem juga mengandung mineral, asam amino, dan hormon. Berbeda dengan pengangkutan pada pembuluh silem dan berjalan satu arah dari akar ke daun. Pengangkutan pada pembuluh floem dapat berlangsung ke segala arah, yaitu dari sumber gula atau tempat penyimpanan hasil fotosintesis ke organ lain tumbuhan yang memerlukannya. Satu pembuluh tapis dalam sebuah berkas pembuluh bisa membawa cairan floem dalam satu arah, sementara cairan di dalam pipa lain dalam berkas yang sama dapat mengalir dengan arah yang berlainan. Untuk masing-masing pembuluh tapis, arah transport hanya bergantung pada lokasi sumber gula dan tempat penyimpanan makanan yang dihubungkan oleh pipa tersebut. Yang keempat yang akan saya bahas yaitu proses fotosintesis pada tumbuhan dan faktor-faktor mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu air, cahaya, klorofil, unsur hara, dan suhu. Yang kedua, proses fotosintesis. Fotosintesis terjadi pada tumbuhan berdaun hijau. Pada umumnya, tumbuhan mempunyai daun berwarna hijau atau berhijau daun karena pada daun tumbuhan tersebut terkandung pigmen hijau atau zat warna yang disebut zat hijau daun atau klorofil. Bahan baku pada proses fotosintesis adalah air H2O dan karbon dioksida CO2. Air berasal dari dalam tanah melalui proses pengangkutan. Air di dalam tanah diangkut oleh silem dari akar ke daun, sedangkan karbon dioksida berasal dari udara bebas yang merupakan hasil dari proses pernafasan makhluk hidup. Pada proses fotosintesis, energi dihasilkan dari cahaya matahari yang diserap oleh klorofil. Energi tersebut digunakan untuk memecah molekul air menjadi oksigen dan hidrogen. Oksigen dikeluarkan oleh daun, meskipun sebagian digunakan untuk bernafas. Hidrogen bergabung dengan karbon dioksida membentuk glukosa. Yang kelima yang akan saya bahas yaitu berbagai cara reproduksi pada tumbuhan dan hikmahnya. Yang pertama, reproduksi generatif. Perkembangan generatif tumbuhan dilakukan melalui penyerbukan dengan melibatkan benang sari atau organ reproduksi jantan pada tumbuhan dan putik organ reproduksi betina pada tumbuhan.
Proses pembentukan individu baru pada tumbuhan secara generatif didahului dengan pembuahan. Peristiwa pembuahan pada tumbuhan diawali oleh jatuhnya serbuk sari atau bagian dari benang sari ke kepala putik, bagian atas putik. Peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik ini dikenal dengan istilah penyerbukan. Ada beberapa cara bagaimana serbuk sari dapat jatuh ke kepala putik, misalnya dengan bantuan manusia, melalui perantara hewan, atau melalui perantara air. Terkadang dua jenis tanaman yang terlibat pada proses penyerbukan bisa berbeda atau tidak, atau bisa juga sama, sehingga penyerbukan dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu penyerbukan sendiri, tetangga, silang, dan bastar. Serbuk sari yang menempel pada kepala putik kemudian akan jatuh menuju bakal biji. Pertemuan antara serbuk sari dengan bakal biji kemudian akan menghasilkan calon tumbuhan baru berupa biji tanaman. Melalui biji tanaman inilah kemudian akan terbentuk individu baru dari sebuah tumbuhan. Yang kedua, reproduksi vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif buatan bisa dilakukan beberapa cara, seperti mencangkok, menempel, menyambung, stek, dan merunduk. Berikut adalah cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama itu stek. Stek merupakan salah satu perkembangbiakan vegetatif buatan. Caranya, tanaman yang di stek dipotong di salah satu bagian. Stek banyak dilakukan untuk memperbanyak tanaman hias dan tanaman buah seperti anggur, markisa, apel, dan lada. Yang kedua yaitu mencangkok. Mencangkok juga salah satu cara memperbanyak tumbuhan dalam perkembangbiakan vegetatif buatan. Mencangkok merupakan membuat cabang menjadi berakar atau kulitnya dikupas sedikit dan dibebat dengan sabut yang dibubuhi tanah untuk disiram. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil dan biji berkeping dua. Contohnya itu jeruk, jambu, mangga, rambutan, atau durian. Yang ketiga yaitu okulasi. Okulasi merupakan salah satu cara memperbanyak tumbuhan dengan cara menempel sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah, sehingga bersatu menjadi tanaman yang baru. Okulasi disebut juga sebagai salah satu teknik perbaikan kualitas tanaman secara vegetatif buatan. Sama seperti jenis perbanyak vegetatif buatan lainnya, okulasi dilakukan dengan tujuan memperoleh bibit tanaman yang berkualitas baik. Yang keempat yaitu dengan cara menyambung. Cara memperbanyak tumbuhan dengan menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan cara menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman, maka diperoleh satu tanaman yang punya sifat-sifat unggul. Contoh cara menyambung tanaman tomat dengan terong, lalu kopi, ketela, pohon, atau mangga. Yang kelima yaitu dengan cara merunduk. Merunduk salah satu teknik memperbanyak tanaman dengan membengkokkan cabang atau ranting ke dalam tanah dan ditimbun dengan tanah. Ujung tanaman tetap bersembul ke permukaan tanah. Batang yang digunakan harus berupa batang yang dewasa. Untuk cara merunduk, tumbuhan harus memiliki cabang atau ranting yang panjang dan lentur. Tanaman yang bisa digunakan untuk merunduk seperti sirih-sirihan. Dengan cara ini, kambium pada batang tanaman tidak perlu dihilangkan. Yang keenam yang akan saya bahas yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yang pertama yaitu gen, mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Faktor internal yang kedua yaitu hormon, mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Ada beragam jenis yaitu auksin, giberlin, etilen, sitokinin, asam absisat, kaulin, dan asam traumalin. Yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal yang pertama itu nutrisi. Tanaman membutuhkan nutrisi berupa air dan zat hara yang terlarut dalam air. Yang kedua yaitu air dan kelembapan. Air adalah cairan tubuh tumbuhan dan kelembapan mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman mengurangi penguapan. Yang ketiga itu cahaya matahari. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Yang keempat yaitu suhu. Suhu berpengaruh terhadap penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernafasan pada tanaman. Yang kelima yaitu tanah. Tanah dapat dipengaruhi oleh suhu, kandungan mineral, air, dan derajat keasaman atau pH. Materi yang terakhir yang akan saya bahas yaitu kajian Islam yang berkaitan dengan tumbuhan. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta telah menyediakan berbagai fasilitas yang melimpah untuk penanaman pohon, sayur-sayuran, dan sebagainya. Firman Allah dalam Quran surat
An ayat 99